Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arianti Nur Anissa dengan NIM akhir 010 Prodi S1 Teknik Informatika 2021B akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Perbedaan OSI dan TCP/IP. Jadi model OSI adalah model logis dan konseptual yang mendefinisikan komunikasi jaringan yang digunakan oleh sistem yang terbuka untuk interkoneksi dan komunikasi dengan sistem lain. Interkoneksi sistem terbuka, model OSI juga mendefinisikan jaringan logis dan secara efektif menggambarkan transfer paket komputer dengan menggunakan berbagai lapisan protokol. Sedangkan TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini secara khusus dirancang sebagai modal untuk menawarkan aliran byte yang sangat andal dan ujung ke ujung melalui internet network yang tidak dapat diandalkan. TCP atau IP membantu Anda menentukan bagaimana komputer tertentu harus terhubung ke internet dan bagaimana Anda dapat mengirim data di antara mereka. Perbedaan OSI dan TCP. OSI dikembangkan oleh organisasi standar internasional, sedangkan TCP dikembangkan oleh ARPANET. Model OSI memberikan perbedaan yang jelas antara antarmuka, layanan, dan protokol. Sedangkan TCP tidak memiliki titik pembeda yang jelas antara layanan, antarmuka, dan protokol. OSI mengikuti pendekatan vertikal, sedangkan TCP mengikuti pendekatan horizontal. OSI mengacu pada interkoneksi sistem terbuka, dan TCP mengacu pada protokol kontrol transmisi. OSI menggunakan lapisan jaringan untuk menentukan standar dan protokol peruteran. TCP atau IP hanya menggunakan lapisan internet. OSI ini didefinisikan setelah munculnya internet, sedangkan TCP/IP didefinisikan sebelum munculnya internet. Lapisan OSI memiliki 7 lapis, sedangkan TCP/IP memiliki 4 lapis. Ukuran minimum header OSI adalah 5 byte, sedangkan minimum header dari TCP/IP adalah 20 byte. Protokol yang bekerja di OSI layer. Fungsi layer OSI terdapat 7 layer. Yang pertama adalah physical, menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antara device. Layer yang kedua adalah data link, yaitu menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Yang ketiga adalah lapisan network, menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Yang keempat transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Yang kelima adalah session, memisahkan data dari berbagai aplikasi. Yang keenam adalah presentation, yaitu menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Yang terakhir adalah application, menyediakan user interface. Application layer. Yang pertama adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antara klien dan server. Yang kedua adalah FTP, File Transfer Protocol. Protokol internet yang berjalan dalam layer aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, NFS, Network File System. Jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat adalah DNS, Domain Name System. Protokol yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. POP3, Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agent yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Selanjutnya ada MIME, Multipurpose Internet Mail Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh adalah SMB, Server Message Block.
Protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan adalah NNTP. Network News Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. 9. DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Layanannya memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Lalu ada presentasi layer. Yang pertama ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text. Yang kedua SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga adalah SNMP, Simple Network Management Protocol, protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Terdapat session layer. Yang pertama NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua NetBEWI, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, berfungsi memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat PAP, Printer Access Protocol, berfungsi printer proscript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antara node. Yang kelima SPDU, Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Kemudian ada Transport Layer. Yang pertama adalah TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua UDP, User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Network Layer. Yang pertama ada IP, Internet Networking Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat ICMP, Internet Control Message Protocol. Yang kelima IGMP, Internet Group Message Protocol. Kemudian terdapat Data Link Layer. Yang pertama adalah PPP, Point-to-Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua SLIP, Serial Line Internet Protocol, yang digunakan untuk menyambung serial. Yang terakhir ada Physical Layer, tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. TCP versus UDP. Jadi, TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol yang mentransfer data kalian melalui jaringan menggunakan connection oriented, di mana harus menggunakan koneksi yang valid antara server dan klien harus saling menyetujui sebelum data dikirim. UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol yang tidak memiliki koneksi atau disebut connectionless. UDP menggunakan konsep di mana jika klien melakukan penggunaan data tidak memerlukan handshake atau koneksi yang valid dan data yang diberikan oleh server sesuai data yang diminta oleh si klien. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.